Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi murtada. Amma ba'd. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kita hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Ibumu." Dan siapa lagi ya Rasul? Dan Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Hadirin, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu keputusan bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana sesuatu yang harus dilakukan beriringan penyesaan dan penyembahan kepadanya. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua agar terlepas dari dosa-dosa besar, karena ada dua dosa yang azabnya disegerakan di dunia. Pertama, dosa kepada kedua orang tua, dan yang kedua, dosa berzina. Maka hadirin sekalian, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Berangkat dari firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid pertama halaman 101, Imam Jalaluddin Al-Ma'alli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti menguraikan bahwa kalimat wa wasainal insana biwalidayhi ay amarnahu an birrahuma, artinya diperintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, ibu adalah sosok wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Ia selalu merawat kita dengan penuh kasih sayang. Menjelang detik kelahiran sebuah hati, ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Ibu rela memandikan keringat, bercucuran air mata, berlumuran darah, dan tubuhnya dicincang-cincang oleh para dokter. Bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Perjuangan ibu terhadap sebuah hati hidup antara mati. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyakiti hatinya. Kita jangan pernah menghancurkan keinginannya untuk menjadikan kita anak yang soleh. Bahkan janganlah pernah menyakiti hatinya, walaupun dengan ucapan kata-kata. Bila semua itu terjadi, pasti anak itu akan celaka. Ingatlah, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua, murkanya Allah karena murkanya orang tua. Kanaan ditenggelamkan di dalam banjir, itu akibat murka kepada kedua orang tua. Alqamah, sahabat Nabi yang soleh, tetapi sulit ketika keluar ruhnya, ketika hendak meninggal. Itu akibat murka kepada kedua orang tua. Menikundang, itu pun akibat murka kepada kedua orang tua. Catatan sejarah telah memberi iktibar kepada kita semua. Maka tidak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat tanpa ridhonya orang tua. Haji Roma Irama mendendangkan, hai manusia, yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Allah, dan kutukannya jadikan nyata. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh sama rajamu, lebih patuhlah sama ibumu. Hai manusia, hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tadi terdapat kalimat fala taqul lahuma dalam ayat tadi termasuk kalimat qiyas illah, dikiaskan kepada kalimat marfu' pada hukumnya haram dengan alasan menyakiti. Hadirin